Kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih oleh karena kami tahu bahwa kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengangkat akan jiwa kami, untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan, yang kami tidak lihat dengan mata jasmani kami. Tetapi kami imani Engkau ada, bahkan hadir di tengah kami. Tuhan tolong, oleh karena sekarang kami secara khusus ingin memikirkan mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus kami tidak mungkin untuk bisa memahaminya. Bahkan untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Tuhan, tidak semua dari kami menyukai akan firman-Mu. Oleh karena firman-Mu tidak selalu sesuai dengan pikiran kami. Bahkan kadang-kadang firman-Mu terlalu sulit sehingga kami mencoba untuk menghindarinya. Kami hanya menyukai firman yang kami setujui. Dan kami hanya menyukai firman yang mudah dicerna. Apalagi bagi kami yang sudah mempunyai banyak persoalan di dalam hidup kami. Yang kami tahu Tuhan, dari waktu ke waktu kami selalu digelisahkan. Ada dengan kesehatan, dengan finansial, dengan hubungan di dalam rumah tangga. Ada banyak hal yang membuat hidup ini tidak membuat kami berbahagia, Tuhan. Kami kadang-kadang capek. Dan kami mengharapkan datang di rumah Tuhan, di gereja. Kami mendapatkan kesenangan, kami mendapatkan penghiburan. Sehingga kami boleh untuk sementara bisa melupakan persoalan hidup kami. Dan tadi kami menyanyikan, tidak ada yang mustahil. Oh Tuhan, betapa pengennya kami untuk betul-betul punya pengalaman akan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Tetapi kadang-kadang kami tidak mengerti bahkan bagaimana kami memintanya. Tolong kami Tuhan, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, hari ini temanya yang diberikan oleh hamba Tuhan kepada saya adalah doa yang menghidupkan iman. Waduh, sulit sekali saudara. Doa yang menghidupkan iman, apa di dalam pikiran saudara? Atau dibalik, iman yang menghidupkan doa. Saudara, rasanya saudara tahu sekali doa itu apa. Tapi belum tentu saudara tahu. Meskipun setiap hari saudara berdoa mungkin lebih dari 10 kali. Belum tentu saudara dan saya mengerti apa itu doa. Saudara juga seringkali menyebut istilah iman. Apa itu iman? Belum tentu saudara dan saya mengerti itu. Saudara, kalau tema ini diberikan kepada kita, ya kemarin sejak beberapa hari itu saya terus berpikir ya, gunanya apa untuk jemaat di sini? Doa yang menghidupkan iman. Saudara, tadi bacaan tadi masih kurang, saudara, oleh karena ada beberapa ayat yang sebetulnya isinya justru menjadi isi daripada tema ini. Yaitu Yakobus pasal 5, tadi dibacanya sampai ayat 15. Justru isinya ayat 16-17 saudara, sesuai dengan tema ini. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Oleh karena doa orang yang benar besar kuasanya dan hasilnya. Lalu dia sebutkan ayat berikutnya, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dia bukan orang
super, bukan orang istimewa. Elia itu biasa saja. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan betul hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi. Langit kemudian menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah-buahnya. Isinya jujur di situ. Saudara, kalau saya membawa tema ini, doa menghidupkan iman. Saudara pasti tidak ngerti artinya apa. Saudara pasti tidak mengerti. Oleh karena apa? Saudara punya kehidupan kan tidak sama. Coba bayangkan ya. Di antara saudara ada seorang janda. Tinggal sama anak menantu. Oke? Sederhana toh? Dia menggeser, mengambil kursi makan, meja makan untuk duduk di luar. Ini cerita sungguh, saudara. Tapi lupa kembaliin. Wah, sama menantunya dimarahin, saudara. Hanya lupa ngembaliin. Hatinya mangkel, merasa dikurang ajarin. Suaminya tidak membela dia. Bahkan dia ngomong sama saya, janda ini. Pak, saya kalau mau hari Minggu itu pergi ke gereja. Saya pengen bawa uang untuk persembahan. Saya mesti ngemis sama anak saya. Padahal ini rumah kami. Ya, saya mengerti keadaannya. Kedua cucu kami itu kalau ngomong kurang ajar, bentak-bentak emaknya. Nah sudah, kondisi itu aja. 1 dari 1000 kondisi di dalam hidup saudara. Saudara, doa itu doa apa? Yang ngomong apa sama Tuhan? Ngerti doa itu apa? Saudara bayangin ya. Lalu saudara mengatakan, aku orang beriman. Iman itu apa? Yang minta tolong apa sama Tuhan? Hidup sederhana aja. Saudara tidak bisa mengerti. Oleh karena doa di dalam kondisi seperti itu, saudara. Itu membutuhkan sekali kemampuan untuk integrate. Itu menyatukan puluhan aspek. Banyak orang tidak bisa. Menjadi satu konsep. Kalau saya ngomong sama Tuhan itu mengeluh apa? Saudara mengerti hidup kita. Jadi ini persoalan dengan topik doa menghidupkan iman. Wah, ini hanya untuk orang-orang yang tanda petik. Ya, hidupnya itu lancar, saudara masih muda, sudah pernah kuliah. Sehingga suka mikir. Ingin tahu sebetulnya kebenaran firman Tuhan itu apa. Tapi jumlahnya tidak banyak yang kayak gitu, saudara, di gereja. Saudara, saya kenal saudara. Dan saya kenal membayangkan kalau mama saya hadir di sini, pikirannya apa? Tidak mungkin dia mengerti. Doa menghidupkan iman. Tidak ngerti apa itu. Jadi saudara, kita mau pikir ini pelan-pelan. Ya, supaya ya tujuan daripada Tuhan yang sudah memberikan topik ini melalui hamba Tuhan ya tidak sia-sia. Oleh karena tidak pernah Tuhan itu tanda petik menghadirkan topik tapi tidak ada gunanya, tidak mungkin. Nah, sekarang kita belajar ya. Belajar langkah pertama dulu. Iman itu apa? Saudara, kalau saudara berpikir iman tadi, tidak ada yang mustahil. Loh, iman itu bukan iman. Jadi kalau orang dunia itu ngomong iman itu keyakinan. Itu orang dunia. Aku sakit, aku yakin Tuhan itu mengasihi, pasti menyembuhkan. Semua orang di dunia sama. Tapi iman Kristen tidak kayak gitu, saudara. Jadi saudara jangan berpikir iman Kristen itu keyakinan bahwa Tuhan pasti mendengar doaku. Itu ajaran bukan Kristen justru. Iman Kristen, saudara lihat dalam Alkitab, itu anugerah. Nah, saudara, Paulus itu menulis 13 surat.
Tapi pada saat dia menulis surat itu kadang-kadang saya melihat kasihan sekali Paulus. Oleh karena apa? Mau menjelaskan kepada jemaat, tidak bisa. Loh kok ada? Paulus kan diurapi sama Tuhan. Betul, tidak bisa. Oleh karena apa? Dalam proses perjalanan hidup Paulus, ya kan? Ternyata dia itu harus belajar banyak. Ketika dia menulis ke jemaat Galatia, dia ternyata konsep pengertiannya belum cukup. Bayangin ya. Sehingga dia mau menjelaskan pada jemaat Galatia itu tidak bisa, saudara. Galatia tuh pikir kalau saya sudah kenal sama Tuhan Yesus, oke? Seharusnya saya punya kekuatan untuk menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Itu jemaat Galatia pikirnya itu, oke? Tapi buktinya, wah, dosa yang lama itu tidak pernah mati, saudara. Dosa perzinahan dulu sudah kita bertobat, kita sudah tinggalkan, nanti hidup lagi. Dosa kesombongan, dosa kemarahan, dosa iri hati, dosa keserakahan, segala macam dosa tidak bisa diatasi. Nah, dalam keadaan seperti itu, datanglah orang-orang Kristen Yahudi. Orang Kristen Yahudi itu orang Kristen tapi mencoba mengawinkan Injil kasih karunia dengan apa? Dengan Taurat, saudara. Lalu mereka yang ngajarin, gitu loh. Wah, kamu tidak berhasil oleh karena kamu mengabaikan Taurat. Ya, kamu mesti mati-matian berupaya, berpuasa, tidak makan ini, tidak makan itu, rajin mengabarkan Injil, tiap hari baca Alkitab. Kamu pasti punya kemenangan. Itu ajaran Taurat, saudara. Kelihatannya betul ya. Masa saudara tidak diajarkan tiap hari baca Alkitab? Oke. Tapi spiritnya. Mereka pikir tiap hari baca Alkitab, aku bisa mengatasi dosa. Wah, itu salah mengerti, itu Taurat. Makanya Paulus itu ketika pergi, dia marah sekali. Marahnya itu kepada yang ngajarin. Ngomongnya sampai apa? Terkutuklah kamu. Tidak pernah Paulus itu keras seperti itu. Khusus kepada yang ngajarin jemaat Galatia dengan spirit Taurat supaya punya kemenangan rohani. Itu dosa, Paulus mengatakan. Itu musuh dari Injil. Sampai 2 kali Paulus menyebutkan istilah anatema. Luar biasa ya. Itu terkutuk, tidak pernah diucapkan. Oleh karena apa? Justru tekad pribadi, kemauan pribadi itu dosa yang tidak bisa. Itu justru yang mematikan kuasa Injil. You tidak percaya? Ya, Galatia itu sampai pasal 6. Sampai pasal 4 Paulus itu masih ngomong seperti ini. Pasal 4 ya. Paulus ngomong apa? Dulu kamu begitu baik sama aku. Kamu tidak pernah jijik melayani aku. Loh, kenapa Paulus nyebut jijik? Karena Paulus itu epilepsi, saudara. Orang epilepsi itu kadang-kadang kalau lagi komat itu, waduh, menjijikkan, saudara. Zaman itu tidak ada obatnya. Jemaat Galatia itu dengan sabar, merawat, ngelapin mukanya, gitu loh. Lalu Paulus ngomong apa? Di dalam Galatia pasal 4. Jikalau saat itu aku meminta kamu mencungkil biji matamu untuk aku, kamu kasih. Oleh karena kamu saking baiknya sama aku. Jadi hubungan Paulus sama jemaat Galatia itu, wah, akrab sekali. Tapi Paulus mengatakan, ya kan, mengatakan kalimat ini. Tetapi sekarang, pada saat aku ingin kamu percaya bahwa kamu diselamatkan karena kasih karunia, kamu membuat aku musuhmu. Ada dalam Galatia 4. Aku hands up. Aku tidak berdaya lagi. Gimana caranya aku menolong kamu mengerti bahwa kamu tidak boleh berupaya dengan kekuatan pikiranmu sendiri. Kamu tidak boleh bertekad dengan kemauan hatimu sendiri. Tidak boleh. Kamu harus belajar untuk mengalami kasih karunia dulu. Nah, ini sulit sekali, saudara. Paulus itu sampai mengatakan, aku persis seperti perempuan yang mau bersalin, tidak keluar-keluar, sakit. Sampai pasal 6, Paulus berhasil tidak cerita menjelaskan sama jemaat Galatia? Tidak berhasil.
Nah, itu tahun 56. Tahun 58 baru Paulus menemukan jawabannya, saudara. Ketika dia menulis kepada jemaat Efesus. Ya, dia mengatakan dalam Efesus 2 ayatnya ke-8 kalimat seperti ini. Memang oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Betul? Betul. Karena karunia Allah kamu diselamatkan. Betul? Betul. Oleh karena kelahiran baru kamu diselamatkan. Betul? Betul. Tapi tidak titik. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, Paulus baru ngerti sekarang. Berarti Paulus mau mengatakan, kalau kamu sebagai jemaat orang Galatia tidak pernah berhasil oleh karena apa? Oleh karena kamu memang tidak mengerti apa itu keselamatan. Kasih karunia itu misteri dari Allah. Tidak ada orang yang ngerti soal lahir baru. Siapa yang tahu? Tidak ada orang tahu. Roh Kudus melahirbarukan rohmu. Bagaimana tahu? Tidak ada orang tahu. Makanya Paulus kemudian mengatakan Allah kemudian memberi anugerah kedua. Yaitu iman. Lah, dengan iman inilah kamu akan bisa mulai mengerti kalau kamu sudah dilahirkan baru. Hanya dengan iman kamu akan mengalami kalau kamu itu sudah menerima anugerah keselamatan. Lalu apa itu iman? Agustinus mengatakan kasih karunia Allah itu kan implanted, ditanamkan. Nah, kalau ditanamkan kasih karunia Allah itu seharusnya bisa operate by itself. Berarti artinya bisa berkarya sendiri dong. Lalu semua dosa-dosaku itu mati satu demi satu. Ya toh? Realitanya kan tidak kayak gitu. Sehingga Martin Luther ketika mendengar membaca tulisan Agustinus, dia mengatakan tidak setuju aku. Kasih karunia kelahiran baru itu bukan ditanamkan sama Tuhan. Tetapi dia memakai istilah imputed. Apa itu? Yaitu ditanamkan dan sengaja dikait-kaitkan. Oh, apa ini? Jadi Luther itu pintar sekali. Dia memakai istilah semper iustus et peccator. Simul iustus et peccator. Dua kata ini sama. Kamu itu memang orang yang sudah diselamatkan, tapi semper, terus menerus kamu juga pendosa. Nah, oleh karena terus-menerus kamu juga pendosa, kamu harus bisa work out. Nah, kerjakan kasih keselamatan itu dengan cara apa? Mengkaitkan kasih karunia Allah itu dengan setiap dosamu. Ya, kalau kamu tidak mengkaitkan kasih karunia itu dengan dosamu, dosamu tidak pernah selesai. Oleh karena yang menyelesaikan itu cuma Tuhan Yesus. Ini persoalannya. Jadi saudara, seperti apa itu iman? Loh, iman itu diberikan sebagai sarana supaya saudara bisa mengalami kasih karunia Allah. Iman itu tidak diberikan supaya saudara yakin-yakin, Tuhan aku harus disembuhkan, aku punya iman. Itu ajaran dunia, bukan ajaran Kristen, saudara. Usahaku lagi bangkrut, Tuhan dengan iman aku percaya. Itu bukan ajaran gereja, saudara. Iman itu diberikan Tuhan supaya saudara itu mengalami kehadiran Kristus. Supaya saudara itu bisa menikmati hadiratnya. Supaya saudara bisa mengalami kasih karunia-Nya. Melalui apa? Ya melalui pengalaman bahwa Kristus mematikan dosamu. Bagaimana caranya ini? Makanya ada ayat tadi dari Elia, dari satu raja, dari Yakobus. Kalau disebutkan ayat itu mengatakan apa? Orang benar, doanya penuh kuasa. Lalu, yuk jangan pikir hanya orang-orang semuanya yang percaya sama Tuhan Yesus doanya berkuasa. Tidak ada kuasanya. Kecuali saudara orang benar. Lalu orang benar itu apa? Lah orang benar adalah orang yang dibenarkan Allah. Lah orang dibenarkan Allah itu kan kasih karunia. Enggak begitu aja. Oleh karena kalau bicara justification,
dibenarkan. Ini adalah masalah mengenai interaksi antara Tuhan dengan diri kita. Saudara. Sebab itu orang benar itu adalah orang yang sudah mengalami kemenangan iman. Yaitu berarti apa? Orang tahu dosanya dan bertobat. Nah sekarang saya tanya sama kamu. You tahu dosamu dan bertobat apa iya apa enggak? 99% orang Kristen tidak pernah mengerti. Jadi yang mereka itu mengatakan bertobat itu adalah cuma ngaku sama mulut. Tuhan aku sudah berzina. Aku janji tidak mau berzina lagi. Bertobat? No. Itu pasrah bongkokan sama Tuhan. Jadi aku sudah janji Tuhan. Jadi nanti kalau jatuh lagi, itu bukan salahku. Karena aku sudah mau bertobat. Aku sudah janji tidak mau melakukan itu lagi. Jadi kalau aku jatuh lagi, salah siapa? Salah Tuhan dong. Lah itu namanya iman pasrah bongkokan. Tidak benar saudara. Orang bertobat itu melewati 3 fase. Nah ini yang tidak pernah diajari di gereja saudara. Fase pertama, orang yang mau bertobat itu kenal akar dosanya. Iya, kenapa saya berzina? Kenapa saya itu musuhan dengan orang? Kenapa saya menjadi pendendam? Oh ternyata mungkin sejak saya lahir. Dari kecil, saya lahir dari keluarga yang disfungsional. Yang selalu melakukan invalidasi emosi. Orang tua saya yang goblok-goblokin saya. Ya orang tua saya itu tidak mencintai saya. Ya, sehingga ada orang jiwanya itu terus gelisah. Nah, oleh karena kegelisahan manusia itu cari pemenuhan untuk menghilangkan kegelisahan. Ada yang pada masa remaja mulai masturbasi, mulai lihat porno kayak gitu. Untuk apa? Untuk melupakan kegelisahannya. Lalu ini itu nyeket menjadi sesuatu jebakan. Seumur hidup tidak bisa. Nah seharusnya kamu tahu. Yang menyebabkan saudara dan saya berzina itu apa? Apa? Rasa tidak aman. Ada kegelisahan yang saudara tidak bisa padamkan. Kebutuhan akan cinta kasih mamamu yang tidak pernah terpenuhi. Atau apa? Nah, saudara tanpa menemukan penyebab akar dosamu. Saudara tidak pernah bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku tuh salah apa kamu? Seorang hamba Tuhan itu mengatakan kalimat ini. Christ is the answer. Yes, but what is your question? Itu. Jadi Kristus itu adalah jawaban. Tapi pertanyaanmu apa? Yuk ngerti? Lah ternyata 99% orang Kristen tidak pernah melewati fase ini. Makanya tidak ada pertobatan. Itu hanya ngaku-ngaku. Janji-janji lalu mendisiplin diri. Itu sama seperti apa? Orang non-Kristen sama seperti persis. Orang Kristen yang ngerti itu dulu baru ada yang kedua tahapannya. Tahapan kedua apa? Kenali kapan dosa itu muncul lagi. Kenapa aku jatuh lagi ke dalam perzinahan Tuhan? Oh, kalau aku nganggur. Oh, kalau lagi kosong. Oh, kalau lagi iseng. Oh, kalau aku ketemu teman-teman yang tidak benar itu. Oh, lah baru tahu kita. Oh, ternyata jiwaku yang brengsek ini. Ini akan hidup lagi dosanya kalau aku berada dalam kondisi kayak gitu. Jadi ngomong Tuhan tolong aku. Aku tidak berdaya. Semua temanku itu brengsek semua. Gimana aku bisa melepaskan? Kan begitu. Beri kepadaku kemampuan untuk menghindari kondisi yang membuat aku jatuh dalam dosa. Baru nanti fase ketiga. Saudara mulai berani memeriksai diri sendiri. Makanya sama seperti Paulus ya. Sudah kenal Tuhan, sudah dilahirkan baru. Jelas sekali sudah diurapi. Tapi Paulus ngomong apa? Roma pasal 7. Dalam diriku itu ada 2 macam hukum. Hukum akal budiku aku ngerti sekali.
harus memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan celaka aku. Ada hukum darah daging ini yang terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. Aku manusia celaka. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi Paulus melihat dalam jiwaku ini, kalau mau pakai mikroskop yang paling baik ya, DNA, RNA semuanya itu sudah arahnya tidak benar. Tidak benar ini. Makanya dalam 1 Korintus 15 Paulus mengatakan kalimat seperti ini. Dibandingkan semua rasul, aku paling berdosa. Tapi berapa tahun kemudian Efesus pasal 3 dia ngomong apa? Dibandingkan semua orang Kristen aku paling berdosa. Loh, sebelum dieksekusi mati. 1 Timotius pasal 1. Paulus masih ngomong kalimat seperti ini. Dibandingkan semua manusia di dunia, aku paling berdosa. Kenapa ngomong ini? Dia exaggerating, membesar-besarkan? Tidak mungkin. Dia makin menemukan, aduh Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan aku. Tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, semuanya tidak benar ini. Aku manusia celaka. Nah, pertobatan itu hanya bisa dialami orang kalau ada 3 fase ini. Kalau tidak, saudara sedang pura-pura bertobat. Tidak ada pertobatan. Natur dosa yang bisa mematikan hanya Kristus. Bagaimana cara mematikan? Saudara bertemu dengan Kristus seperti tadi. Imputed, ya kan? Anugerah kasih karunia. Kamu kaitkan dengan dosa. Sehingga dosa ini yang membereskan kuasa Kristus Yesus. Bukan tekadmu, bukan kemauanmu, bukan oleh karena kekuatanmu, tapi Kristus. Nah, ini yang pertama. Saudara mulai clear sekarang iman itu apa? Iman itu bukan keyakinan supaya saudara itu dapat apa yang saudara mau. Makanya yang kedua kita perlu tanya. Lalu hubungan dari iman dengan doa itu apa? Oh, hubungan iman dengan kebutuhan kita itu apa? Saudara Ibrani pasal 11. Itu mengatakan kalimat baik. Iman itu adalah dasar segala sesuatu yang manusia butuhkan. Jadi dasar of what man hope for. Apa aja? Sakit minta sembuh. Anak kurang ajar supaya baik. Anak tidak mau sekolah supaya suka sekolah. Keluarga suami yang selingkuh supaya bertobat. Ya betul, saudara boleh minta itu. Iya. Iman dasar segala sesuatu yang we hope for. Tapi ini kan baru 1 titik. Ya, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang Allah sediakan yang kamu tidak lihat. The unseen of God. Nah ini. Jadi iman itu dasar segala sesuatu yang saudara harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kamu lihat. Yang disediakan Allah. Coba tarik garis lurus. Iman itu di tengah. Bergeraknya kemana? Kalau iman itu cuma nurutin supaya Tuhan memberikan aku pertolongan. Ya kan? Boleh enggak? Ya boleh. Tapi hati-hati. Iman itu di antara 2 kutub. Ya. Jadi kalau saudara itu cuma menginginkan Tuhan menolong, saudara bedanya sama orang non-Kristen di mana? Tidak ada bedanya. Kadang-kadang kita mengalami hidup krisis. Saya jumpai seorang wanita, sekaligus sudah ada 4 sekarang ini yang sedang menderita kanker. Salah seorang dari mereka itu sampai ngomong kalimat seperti ini. Dulu saya pernah di kemo 5 tahun yang lalu. Payudara sudah diambil 1. Ternyata sekarang ada benjolan lagi. Padahal sudah pergi ke Mayo Clinic. Itu di mana? Di Amerika. Klinik yang terbaik di dunia. Ternyata keluar lagi. Lalu dia takut. Dia ngomong sama saya kalimat ini. Kalau saya ke sana, saya pasti di kemo lagi. Padahal dulu Pak, ketika saya di kemo itu, yang saya alami apa? Rambut itu gogrok semua. Gigi itu ada 1 yang potol.
Tapi bukan cuma itu. Sariawan itu dari bibir sini sampai dalam telak. Saya minum aja saya nangis, Pak. Apa saya harus di kemo lagi? Lalu dengan biaya begitu mahal. Sambil dia ngomong, Pak, saya melihat kanan kiri saya. Semua orang kena cancer stadium keempat. Tidak ada yang survive. Akankah saya dan perlulah saya di kemo? Gimana saya doa? Nah ini. Doa di tengah apa yang kita harapkan. Oke, iman kan juga boleh kita minta. Boleh. Tapi saudara harus hati-hati. Yang ada kaitannya dengan kebutuhan manusia ini saudara itu sedang dealing dengan anugerah Allah yang umum. Apa itu? The common grace. Itu artinya Tuhan itu kadang-kadang juga bukan oleh kamu Kristen, yang Islam, yang Hindu, yang Buddhis, bahkan yang menyembah setan pun, cancer pun Tuhan juga sembuhkan. Keluarga berantakan, sudah temukan dari kelompok Ceci. Wah, banyak keluarga berantakan, saudara. Tekun sekali menyembah dewa-dewanya itu. Iya, Tuhan juga pulihkan. Oke, tapi ini tidak ada formulanya. Bukan oleh karena kamu tekun doa, bukan oleh karena kamu itu apa? Puasa, lalu Tuhan akan memberi jawaban. No, Tuhan tidak pernah janji. Aneh sekali saudara. Ini anugerah umum yang Tuhan itu beri untuk apa? Supaya hidup di dunia ini balance. Kristen, non-Kristen, penyembah setan pun itu bisa berbuat baik, saudara. Ya itu. Makanya kalau saudara itu membuat iman, itu cuma melayani what we hope for. Nah, saudara cuma minta anugerah umum dari Tuhan. Nah, dalam 1 Korintus 15. Paulus sampai mengatakan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu. Bahkan kamu yang percaya kepada Kristus akan binasa masuk neraka. Itu kata-kata Paulus loh. Ada dalam 1 Korintus 15. Tapi ada kalimat tambahnya. Jikalau kamu menaruh harap kepada Kristus hanya untuk pemenuhan kebutuhanmu, kamu orang paling sial. Jadi kalau kamu membuat Kristus yang mati dan bangkit itu hanya memenuhi kebutuhanmu untuk hidup di dunia, kamu kasihan banget. Oleh karena apa? Kristus sudah mati, sudah bangkit hanya untuk menyembuhkan penyakit. Kristus mati bangkit hanya untuk supaya pekerjaan saudara lancar. Kristus mati dan bangkit itu hanya membuat supaya saudara bisa punya keluarga yang happy. Keluarga happy, hidup lancar, sembuh dari penyakit. Anugerah umum yang Tuhan sediakan untuk semua manusia. Kristen, Islam, Hindu, Buddhis, semuanya akan dapat. Dan tidak ada formulanya. Bukan oleh karena dalam nama Kristus. Bukan oleh karena kamu doa dan puasa. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang akan diberi. Aneh ya. Nah, lalu iman itu bergeraknya kemana? Ya boleh ke sana, tapi menginginkan ke sana. Nah inilah. Sehingga pada saat saudara sakit, seharusnya saudara mengerti ada anugerah khusus, special grace, disediakan untuk orang percaya. Pada masa sakit, kenapa saudara tidak tanya, Tuhan aku kalau doa mesti ngomong apa? Pikiranku ini, Tuhan tolong tuntun supaya tidak keliru, supaya tidak egois, supaya sesuai dengan firman-Mu. Jikalau aku ngomong sama ke Engkau Tuhan, aku akan ngomong apa? Iya, kita tidak tahu. Menghadapi anak yang narkobaan, Tuhan aku tidak ngerti mau diapain. Anugerah khusus Tuhan sediakan. Kenapa tidak minta? Oleh karena justru iman itu melayani supaya kita itu mengalami arti bahwa saudara dan saya diselamatkan. Sehingga di tengah dunia yang kadang-kadang kita tidak bisa hindari.
Nah, saudara lihat, di dalam seluruh Alkitab tidak ada janji bahwa oleh karena setia pada Tuhan lalu dibebaskan daripada penganiayaan Tuhan. Yakobus saudara Yesus sendiri juga dipenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Stefanus dirajam dengan batu. Wah, ini contohnya Tuhan itu. Kenapa tidak menolong? Bahasa. Jadi jangan dibodohin, ya kan, dengan pikiran kita sendiri yang sebetulnya Tuhan, aku harus percaya janjimu. Loh, itu kan kamu sedang ngomong sama dirimu sendiri. Memang janji Tuhan, tapi janjinya tidak sama dengan Tuhan memenuhi yang kamu minta. Apakah kita mau hidup dengan iman yang inginkan anugerah khusus, special grace? Meskipun saudara, ya wajar ya, masa kita itu ya kan pada saat sakit tidak minta pertolongan Tuhan. Tapi jangan kita lupa, kepada kita diberikan anugerah khusus. Dan sehingga seharusnya melalui sakit penyakit, saudara menjadi sama seperti Paulus yang kemudian ngapain? Yang menjadi lebih bijaksana, lebih ngerti. Justru ada duri dalam daging ini Tuhan. Aku tidak bisa sombong lagi. Aku akan terus dependent on you. Aku belajar untuk terus tergantung kepadamu. Bukankah iman diberikan untuk itu? Dan itu yang kita tidak mau, saudara. Jadi saudara hati-hati pada saat kita itu bicara mengenai doa, itu menghidupkan iman. Doa seperti apa? Oleh karena seharusnya doa saudara adalah doa menginginkan anugerah khusus. Di samping saudara boleh meminta anugerah umum. Tuhan, keluargaku berantakan, tolong bantu aku. Supaya suamiku yang selingkuh bertobat, boleh. Ya kan? Tapi pada saat yang sama, Tuhan beri kepadaku wisdom, kebijaksanaan. Untuk ngerti aku mesti minta, bagaimana caranya minta. Aku dealing sama suamiku itu, bagaimana caranya ngomong. Bagaimana saya mengatur pikiran saya. Biarlah Roh Kudus menuntun saya. Nah, supaya saya ngomong dengan suami saya yang berselingkuh itu. Dengan kata-kata dan pikiran Kristus Yesus. Nah itulah. Jadi saudara, doa yang apa? Ya seperti itu. Yang akan menghidupkan iman saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan kita pulang ke rumah dan membawa satu bekal konsep yang saya harap itu sesuai betul dengan ajaran Alkitab. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena kami tahu. Kami semua tidak menginginkan anugerah khusus Tuhan. Terlalu merepotkan, bahkan kamu khawatir. Kami hanya menginginkan anugerah umum. Tuhan ampuni kami. Tolong didik dan ajar kami dengan cara Tuhan. Sehingga mulai hari ini kami betul-betul mengerti betapa Kristus mati dan bangkit untuk kami. Untuk suatu tujuan yang ajaib. Dan bukan hanya untuk menyenangkan perasaan dan pikiran kami. Bukan hanya untuk menolong kami sembuh dari penyakit. Tuhan, beri kepada kami keberanian untuk menerima akan ajaran Alkitab ini. Oleh karena hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami,